Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Per 24 jam ini Bitcoin terjadi koreksi, tapi sedikit teman-teman ya, hanya 0,24% ya. Kalau kita lihat untuk overall masih bisa dibilang ini sideway lah ya, karena belum ada yang sampai jungkir melebihi kenaikan yang terjadi di beberapa minggu kemarin ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, untuk per 7 hari teman-teman ya, ini masih positif dalam 90% aset kripto ya. Karena kalau kita lihat juga untuk Bitcoin domination di sini teman-teman ya, masih sangat tinggi ya, masih 63,1%, apalagi market cap ya, walaupun sedikit per hari ini naik 0,20% ya, tepatnya di 3,45 triliun dolar ya. Dan kalau kita lihat ya, Bitcoin masih bisa dibilang kuat ya, karena sudah nggak jungkir lagi nih ke 105, 104 ya, dari 111 kemarin ya di new ATH-nya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk Ethereum ya masih posisi naik per 24 jam ini teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas XRP khususnya ya, karena terjadi koreksi dalam 24 jam ya. Terjadi koreksi hampir 1%, 0,70%, dan Cardano saya akan bahas di video kali ini. Lama saya nggak bahas ADA ya atau Cardano ini ya, yang dimana 7 hari ini tetap positif di 5,40%, kira-kira seperti itu. Nah, gimana masa depannya ya buat saya teman-teman semuanya ya. XRP dan Cardano ini akan selalu ada tempat teman-teman. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat di tengah guncangan market ya di beberapa bulan kemarin ya, mereka tetap berada di top 10 atau di top 10 via coin market cap ya. Itu berarti volumenya teman-teman tetap terjaga. Jadi kalau kalian mau main aman, main safe ya, buat teman-teman semua yang penggila altcoin ya, khususnya yang ada di 10 besar, sebaiknya kalian prepare Cardano dan XRP ya, karena untuk jangka panjang ini sangat-sangat bullish ya. Saya sendiri ya fix mengatakan saya sangat bullish untuk XRP dan Cardano untuk di masa depannya ya, atau let's say kita berbicara 1 sampai 2 tahun ke depan ataupun lebih ya, kira-kira seperti itu. Karena hal yang paling menarik itu teman-teman ya, yang bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi adalah SEC teman-teman ya bisa menerima pengajuan dari Hasdex ini ya untuk proposal XRP dan Cardano ya untuk ETF ya, kira-kira seperti itu ya, masuk ke ETF kripto Nasdaq ya. Kalau sudah ETF teman-teman itu sudah per lembar ada ya, per koin ada ya, jatuhnya seperti ETF-nya Bitcoin, kira-kira seperti itu. Nah, ini akan jadi harapan besar karena marketnya akan meluas teman-teman ya. Orang yang belum yakin dengan kripto ataupun orang yang malas terjun di dunia kripto, hanya bermain di lembaran ya atau dunia saham ya, mereka bisa mengakuisisi atau bisa mengadopsi XRP dan Cardano by ETF ya, kira-kira seperti ini, seperti itu ya. Ini yang membuat saya semakin bullish ya untuk XRP dan Cardano untuk jangka panjang ya, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum lanjut teman-teman ya, saya mau ingatkan lagi ke teman-teman semuanya tentunya, um, terkait presale dari Solaxi ya. Ini tinggal 20 hari lagi ya. Ini presale-nya end ya, atau presale-nya selesai teman-teman, dan untuk harga saat ini kalian bisa dapat satu Solaxi ini ya sorry, ya Solaxi ya teman-teman, Solex, sorry ya, Solex ya atau Solaxi, tikernya Solex ya, tapi koinnya Solaxi, kira-kira gitu ya. Untuk seleksi koin ini teman-teman, per video ini saya buat harganya 0,0017 ya, kira-kira seperti itu. Dan cara belinya cukup mudah, kalian tinggal sudah saya sertakan ya link di deskripsi teman-teman ya, link pembelian ya. Kalian kalau sudah buka linknya nanti tampilannya seperti ini, kalian tekan buy aja, nanti otomatis dia akan minta connect wallet ya. Kalian pilih aja wallet mana yang akan kalian pilih. Contoh di sini saya pilih MetaMask teman-teman ya. Setelah connect ya, kalian bisa pilih jaringan. Ini sudah connect, kalian tinggal pilih jaringan apa nih kalian mau pakai. Contoh Ethereum atau BSC ya. Contoh di sini saya pakai BSC di case kali ini ya.
karena fee transaksinya lebih murah sih ya. Pakai BSC pilih aja. Ya kalian bisa pilih USDT atau USDC, tapi di video kali ini saya contohkan pakai BNB. Contoh di sini kalau kalian beli ya teman-teman ya. Contoh kalian beli di sini sekitar satu lah ya, contoh satu BNB kalian akan dapat 384.000 koin ya. Setelah itu kalian tinggal buy. Tetapi saya mau ingatkan lagi, nggak ada paksaan di sini teman-teman ya. Kalian mau beli silakan ya, nggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Oke, dan untuk tokenomiknya teman-teman ya, tokenomiknya kalian bisa lihat sudah ada di sini. Total supply-nya itu 138 miliar ya, dan sudah dibagi juga di sini 20% untuk treasury ya. 15% untuk marketing, 25% untuk reward, 10% untuk listing, dan 30% untuk development. Kira-kira seperti itu. Dan kalian sudah bisa staking langsung ya di presale ini ya, karena di sini stakingnya 98% ya untuk staking rewardnya. Kira-kira seperti itu. Cukup mudah dan cukup simpel teman-teman ya. Oke, sampai di situ ya. Kita lanjut ke berita utamanya. Hasdex ajukan proposal ke SEC ya, XRP dan Cardano siap masuk ke ETF kripto Nasdaq ya. Di sini ya, pasar kripto ini terus berkembang teman-teman dengan inovasi terbaru dari Hasdex ya, yang mengajukan permohonan kepada SEC untuk menambahkan Ripple atau XRP ini dan Cardano ya ke ETF indeks kripto Nasdaq Amerika Serikat mereka. Kira-kira seperti itu. Dan ini datanya lengkap teman-teman kalau kalian lihat ya. Langkah ini menandai era baru dalam diversifikasi aset ya, kripto tentunya dalam bentuk produk investasi yang diatur atau ini akan lebih jelas apalagi untuk pemain saham ya, karena ini buy lembar, kira-kira seperti itu ya. Nah di sini teman-teman ya, formnya sudah ada ya, ini formnya asli teman-teman ya, dan semoga saja ini jebol ya. Kalau ini terrealisasi, kemungkinan harga dari XRP dan Cardano ini ya tidak akan di harga saat ini lagi, kira-kira seperti itu. Nah kalau kita berbicara jangka panjang, ini sangat-sangat sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat fix ya. Harga XRP itu minimal menurut saya 5 kali lipat ke depan ya dalam jangka pendek. Jika contoh ya, kalau ini pengajuan ini jadi dan terakhir let's say minggu depan di ACC, kemungkinan ya di harga bulan-bulan ke depan ya, di harga ini bulan apa ya, Mei Juni, di bulan Juli kemungkinan itu sudah sampai 5 kali untuk harga XRP ya. Buat kalian yang untuk mau jangka panjang di XRP dan Cardano ini sangat-sangat cocok ya. Di sini Hasdex ini teman-teman, ini manajer aset kripto terkemuka ya. Dia telah mengajukan permohonan perubahan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC ya, untuk memasukkan Ripple ya dan Cardano ke dalam ETF indeks kripto Nasdaq Amerika Serikat atau NCIQ ya, kira-kira seperti itu. Nah, permohonan ini diajukan pada 14 Maret teman-teman ya, dengan tujuan untuk memperluas penawaran aset kripto dalam ETF ya yang sudah mencakup Bitcoin ya. Kalau Bitcoin sudah kan teman-teman, dan Ethereum juga. Nah, ETF ini diluncurkan pada 13 Februari ya tahun 2025 dan mengusung biaya manajemen sebesar 0,25% per tahun ya. Dan hingga 31 Desember 2025 setelah itu akan meningkat menjadi 0,5. Jadi ini sangat-sangat penting teman-teman ya. Nah ini ekspansi aset dalam ETF ya, atau pengembangan lah ya, kira-kira seperti itu ya. Dalam pengajuan terbarunya Hasdex ini tidak hanya mencakup Ripple ya dan Cardano, tapi juga mencantumkan Solana juga ya. Kemungkinan Solana dan LTC ini atau Litecoin teman-teman bisa jadi pilihan selanjutnya. Kenapa seperti itu ya? Karena kalau kita lihat mereka masih di top 10 ya. Solana di posisi 6, dan kalau kita lihat apa yang satu tadi ya, Solana dan Litecoin atau LTC teman-teman ya. LTC sekarang ada di posisi LTC di bawah ya. LTC ada di posisi 21 ya. Oke lah. Tapi LTC itu dibantu dengan ini ya teman-teman ya, dengan senioritasnya, karena ini koin lama juga ya. Dulu saya masih ingat masih harganya Rp120.000 ya, sekarang sudah $95 ya. Ini sudah ya itulah ya, kalau koin-koin yang senior, koin-koin yang proyeknya jelas ya, itu patut kalian perhitungkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk data per hari ini ya, untuk XRP teman-teman ya, dia terjadi penurunan ya, tapi nggak banyak teman-teman ya, 0,70%. Tapi kalau kita lihat untuk overall ini masih bisa dibilang sideways. Kalau kita lihat untuk di trading view teman-teman ya,
ini masih bisa dibilang sideway karena harganya cuma di sini-sini aja teman-teman ya. Kita ambil di sini lah ya teman-teman ya, ambil di sini ya. Ini cuma di sini-sini aja harganya ya. Ini time frame daily loh ya, time frame harian. Jadi satu candle ini dihitungan per hari ya. Harga yang paling banyak disentuh ya harga saat ini di 2,3 dolar. Kira-kira seperti itu ya. Kemungkinan ya lonjakan-lonjakan besar akan terjadi selanjutnya jika teman-teman ETF-nya di ACC atau di approve ya. Selanjutnya kalau kita lihat untuk Cardano ya, coba lihat di sini ada ya atau Cardano. Oke. Oke, ini Cardano ya. Kalau Cardano teman-teman lihat ya. Di sini teman-teman ya. Ya bisa dibilang sorry, ini market cap-nya bentar. Oke, ini untuk view apa namanya chartnya, kira-kira seperti itu. Saya bikin sama teman-teman ya. Ini time frame-nya daily juga. Kalau bisa kalau dilihat di sini teman-teman ya, ini bisa dibilang sideway juga menurut saya ya. Tapi terjadi kenaikan akhir-akhir ini. Makanya per 7 hari ini kenaikan Cardano itu di atas 5% ya. Kalau kita lihat untuk sentimen kali ini lagi sentimen 0,866 ya, sempat menyentuh di area itu untuk Cardano ya, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi kalau kita berbicara jangka panjang, saya fix dan bullish untuk Cardano sama XRP ya. Gimana menurut kalian ya? Kalau saya berbicara apa ya, utility teman-teman ya, fundamental, terus kita berbicara use case juga ya. Kalau tidak ada utility, fundamental, dan use case ya, aset itu ya susah grow up ya, kira-kira gitu. Tapi kalau kita berbicara XRP dan Cardano, utility-nya jelas, fundamentalnya jelas, dan use case-nya juga sudah jelas ya, kira-kira seperti itu. Gimana menurut kalian? Boleh kalian drop komen ya. Semoga ini bermanfaat ya, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.